berkaitan tentang keutamaan dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan di halaman yang kelima. Maka sholat ini lebih utama daripada sholat sunat. Apapun
ditahan. Wastabir alaiha, dan tahanlah untuk melaksanakan sholat. Tahan saja, sekalipun ngantuk-ngantuk ditahan, sekalipun kena libas pakai apa sapu, atau kalau kena apa eger, diberdirikan kalian karena tidak sholat, itu tahan, harus kalian tahan. Sabar, ditunjukkan sama pemiliknya sabar, dicoba sama ustaznya sabar. Ya Allah, sholat yang penting dia istiqomah sholat, karena berkat cobelan tadi, berkat diberdirikan, berkat kena otot otak kalian, kepala kalian, itulah yang membuat kalian mau sholat secara terpaksa awalnya. Kalau pakai hati nurani belum tentu. Kalau pakai hati nurani nanti lagi waktunya ada, nanti lagi, maka perlu yang namanya hukuman. Maka sholatnya terpaksa, tapi masih dijalankan sabar. Di saat itulah sabar kalian. Wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquka, bahwa sesungguhnya kami yang akan memberimu rezeki. Jadi di ayat Al-Quran tersebut dijelaskan adalah orang yang cukup sholat fardu. Sebenarnya kalau dia istiqomah sholat fardunya, khusyuk dia, konsentrasi sholatnya, bagus bacaannya, Al-Fatihahnya dibaca, doa-doanya dibaca, itu semuanya sudah cukup tanpa pakai kalian rutinitas sholat duha lagi, sholat ini lagi. Itu sebenarnya hanya sekedar pendorong saja, tambahan saja. Kalau sudah cukup maka kalau kalian bacaannya bagus, sholatnya khusyuk, fardunya bagus, maka rizkinya sudah Allah lancarkan. Min haitsu la tahtasib. Masalahnya kan itu tadi, sholatnya tadi terpaksa. Kalau sholatnya terpaksa, nah inilah yang menyebabkan sir atau pahala yang dijanjikan oleh Allah tidak terlaksana karena sholatnya masih terpaksa. Waqala Atha al-Khurasani, berkata Atha al-Khurasani, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah. Ma min 'abdin, tidak ada dari seorang hamba yasjudu lillahi, yang sujud kepada Allah, sajdatan, dengan betul-betul dia sujud, fi buq'atin, di sebuah tempat, min biqa'il ardi, dari tempat-tempat yang ada di bumi, illa syahidat lahul qiyamah, kecuali tempat tersebut akan bersaksi besok di hari kiamat. Wa bakat alaihi yauma yamut, dan dia akan menangis di saat dia, si hamba tersebut, meninggal. Di hadis ini perkataan ulama atau Al-Khurasani berkata, tidak ada seorang hamba yang sujud. Sujud dalam hal ini adalah sholat di suatu tempat, kecuali tempat itu akan bersaksi besok di hari kiamat. Nah, ini menjadi saksi. Akan dipertanyakan, selama ini kalian sholat sudah ada di mana saja? Masjid Al-Kausar, masjid depan, masjid raya, di rumah kalian, di kampung kalian. Kalau kalian umroh berarti di sana, di Madinah sana, di Mekah kalian. Soalnya kalian mampir ke Jerman, habis itu sholat di Jerman, maka tanah yang ada di Jerman di Jawa Barat
diri ya yang sholat tidak ada lapangan tempat lokal dan sholat itu kan, maka tanah yang ketika sekalian sholat di situ habis akan bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya sholat di suatu tempat. Semakin banyak tempatnya, maka semakin banyak yang akan bersaksi, gitu kan? Semakin banyak tempat yang kalian pakai untuk sholat, maka semakin banyak tempat tersebut akan bersaksi kepada Allah. Wa bakat alaihi yawma yaqul, dan nanti kalau kalian meninggal, ya meninggal, telah beristirahat, telah tidur. Kalau kalian meninggal, maka tanah-tanah atau tempat-tempat yang kalian pakai untuk sholat tadi akan menangisi kalian. Ya Allah, ini telah meninggal si Fauza. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salata muta'ammidan dari azbinu dhimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Man taraka salat, man siapa saja taraka salat, meninggalkan salat. Salat di sini adalah salat Nabi, muta'ammidan dengan sengaja. Muta'ammidan dengan sengaja. Bari'at minhu dhimmatu Muhammadin, maka dia akan terbebas. Dhimmatu Muhammadin, tanggungan legenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan sholat, maka itu bukan lagi tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diadab sama Rasulullah. Coba. Orang yang sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia tadi adalah orang yang tidak akan dianggap, orang yang tidak akan ditanggung oleh Rasulullah. Rasulullah tidak akan perhatian sama dia. Ini na'udzubillah min dzalik. Padahal kisah semalam diceritakan yang semalam bahwa siapa? Rasulullah menanggung rasa sakitnya umat baginda Nabi. Ditanggung. Habis itu ditanggung apa lagi? Kalian bakal ditanggung nanti dosa-dosanya kalau sudah berjumpa, kalau sudah mendapatkan syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah tidak dianggap, kalian bakal tolong minta tolong sama siapa? Itu masalahnya. Kalau nanti di akhirat, kalian minta tolong sama siapa? Minta tolong sama bapak kalian? Bapak kalian pun tidak tahu dia akan selamat atau tidak. Dan tolong sama siapa? Nabi Isa, kenal kalian Nabi Isa? Umatnya juga bukan, kenal juga bukan. Taunya hanya patung yang nyamar jadi Nabi Isa. Kita tolong sama siapa? Fir'aun. Apalagi Fir'aun. Orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu semuanya minta pertolongan kepada baginda Nabi. Kok malah ada orang sengaja dia sholat, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan tanggungan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat secara malas, katanya, ini menurut pendapat, umpama dia orang yang malas meninggalkan sholat, ya meninggalkan sholat karena malas, ini waktunya digedor-gedor, ayo sholat, boleh dia tiba bangun makan pagi, tak sholat, tak sholat. Sore-sore dibangunkan ke sholat, ayo sholat, jamaah. Nantilah
tiba udah nanti bangun-bangun main bola, tak ingat sholatnya. Orang yang seperti ini menurut mazhab Imam Hanafi, maka orang tersebut sudah sepantasnya untuk dipenjara sampai dia tobat. Makanya sudah sepantasnya seumpama Indonesia ini memakai hukum Imam Hanafi, kawan-kawan kalian seumpama ada yang tak sholat karena malas, maka sudah sepantasnya tadi dipenjara, masuk penjara. Tak sholat asal dulu, kenapa? Malas, masuk penjara, panggil polisi, dipenjara sampai kapan? Sampai dia tobat. Tak tobat-tobat maka dipenjara seumur sampai dia tobat. Itu salah. Cuma masalahnya enggak gitu. Tapi yang jelas itu berarti orang yang meninggalkan sholat itu bukan main-main. Bukan dikiranya gampang ya. Sholatnya, alat sholatnya cuma berdiri, duduk, baca sholat itu gimana? Aku sholat juga gak kenapa-kenapa. Aku gak sholat juga gak kenapa-kenapa. Kan begitu pikirannya. Aku gak sholat juga gak kenapa-kenapa. Tapi kita apa? Malaikat sudah catat sebagai tapi saja faman addahunna biwamri mawaqitihinna kunna lahu nuran wa burhanan yawmal qiyamah. Orang yang sholat, wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu sholawati katabahunna ala ibadi faman addahunna kunna lahu nuran wa burhanan. Orang yang sholat fardu 5 waktu tepat waktu, maka sholat tersebut akan menjadi cahaya besok di hari kiamat. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Fir'aun. Bolak-balik kalian diceritakan tentang Fir'aun. Coba bolak-balik kalian diceritakan Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Nabi Musa. Matinya di mana? Dipenjarakan di Laut Merah. Beriman tidak? Tidak. Bolak-balik kalian dengar ceritanya Fir'aun. Kalau kalian mau sama Fir'aun, maka cukup dengan tinggalkan sholat. Bolak-balik kalian mendengar kisah Fir'aun. Ternyata orang yang meninggalkan sholat ternyata bakal dikumpulkan satu kisah dengan Fir'aun. Hati-hati. Sekarang kalian ngejek-ngejek Allah Fir'aun alhamdulillah masuk neraka depan akibatnya. Ternyata yang menceritainya ternyata besok di neraka barengan. Mungkin Fir'aun yang bingung bertanya dong, kok siapa? Fir'aun tanya dong, kok siapa? Kok gak kenal kita? Kok masuk? Ya tetanggamu gak rakyat juga muncul di sini. Ternyata dikumpulkan dia gara-gara meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan bersama Fir'aun. Sekalipun kalian gak kenal Fir'aun, gak pernah jumpa, nanti kita bolak-balik diceritakan ternyata jauh-jauh diceritakan malah kumpul sama Fir'aun. Wa fi hadits tawil anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Ini kalau di terjemahkan bahasa langsung saja ya. Diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang bahwa Jibril turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun, datang kepada Nabi Muhammad, berkata, "Ya Muhammad, Allah tidak menerima, ya, Allah tidak menerima orang yang meninggalkan sholat amal ibadah puasanya, amal ibadah
lan